Kisah cinta segitiga Dyahwiyat, putri Raden Wijaya dalam intrik kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kisah cinta di Kerajaan Majapahit ini berkaitan dengan adik perempuan dari Raja kedua Prabu Jayanegara yang bernama Dyahwiyat. Dyahwiyat merupakan putri kedua Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Kakak kandungnya, Dyagitarja atau Tribuana Tunggadewi kelak menjadi raja ketiga Majapahit. Pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara, Dyahwiyat diangkat sebagai raja bawahan di daerah Daha atau Kediri. Dyahwiyat bergelar Raja Dewi Maharaja Sabre Daha ketika menjabat sebagai bupati di Daha. Posisi ini terus dipegangnya hingga masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dyahwiyat merupakan sekar kedaton yang memiliki kedudukan sosial tinggi. Posisinya sebagai putri raja membuatnya jadi incaran. Ia adalah sosok yang tegar, berwawasan luas, berwibawa, dan memiliki pandangan ke depan. Secara diam-diam, Dyahwiyat dicintai oleh tabib kerajaan bernama Ratanca. Dyahwiyat membalas cinta Ratanca, meskipun ia bukan dari kalangan bangsawan. Namun, cinta kedua insan tersebut terhalang oleh tembok besar kekuasaan Majapahit. Perbedaan status menjadi penghalang cinta Dyahwiyat dan Ratanca. Hingga akhirnya, Ratanca dihukum mati karena ia telah membunuh Prabu Jayanegara. Setelah percintaan Dyahwiyat dan Ratanca kandas, ia dijodohkan dengan Raden Kudamerta. Namun, pernikahan keduanya tidak berlandaskan cinta. Sebelum menikahi Dyahwiyat, Raden Kudamerta telah memiliki istri bernama Dyahmenur dan seorang anak laki-laki. Disinilah terjadi cinta segitiga dalam lingkaran Majapahit. Sebelum menikahi Dyahwiyat, Panji Wiradapa yang merupakan paman Raden Kudamerta menawan istrinya, Dyahmenur. Hal ini dilakukan agar Raden Kudamerta menikah dengan Dyahwiyat. Jika Dyahwiyat menjadi ratu, maka Raden Kudamerta akan menjadi raja. Jika Raden Kudamerta menjadi orang nomor satu di Majapahit, maka Panji Wiradapa akan menjadi orang nomor dua atau menjadi Mahapati. Gajah Mada merasa khawatir akan kestabilan kekuasaan Trah Murni Raden Wijaya karena Raden Kudamerta dan Dyahmenur memiliki anak laki-laki. Hal ini akan mempengaruhi peralihan kekuasaan Majapahit di masa yang akan datang. Selain itu, Raden Kudamerta akan menempatkan Dyahwiyat sebagai istri kedua. Oleh karena itu, pasukan Bayangkara Majapahit membebaskan Dyahmenur. Lalu Gajah Mada menyembunyikan Dyahmenur dan bayinya. Dyahmenur yang ingin bertemu suaminya menyelundup ke istana Majapahit dan menyamar sebagai dayang Dyahwiyat. Pada akhirnya, Gajah Mada berhasil menggagalkan rencana makar yang dilakukan paman Raden Kudamerta yaitu Panji Wiradapa. Pembunuhan di Majapahit ditujukan untuk mengkambing hitamkan Raden Cakradara, suami Dyagitarja oleh Panji Wiradapa agar tahta jatuh ke tangan Raden Kudamerta. Panji Wiradapa dijatuhi hukuman dan Dyahmenur harus merelakan Raden Kudamerta menjadi suami Dyahwiyat. Dyahwiyat menjadi istri satu-satunya Raden Kudamerta, sehingga Dyahmenur dan anak laki-lakinya harus pergi dari Majapahit.